Karena saya sendiri memang turunan di kampung itu, jadi pemangku, pendeta istilahnya, pemangku pura dalam Kayangan 3. Jadi mau tidak mau memang harus ngayah secara niskalanya, sehingga mau tidak mau itu harus dijalani. Biar berapa kali pun dibayuh tidak akan. Yang terpenting itu adalah bagaimana kekuatan orang yang melakukan pebayuhan itu. Tapi tolong mencari seseorang yang ngebayuh itu biar betul-betul orang itu paham. Paham horoskopnya, paham etika upakaranya, paham yadnyanya, paham melaksanakan. Baik pemirsa, Bali Express tadi sudah dijelaskan oleh Juru Mekel Made Sukade bahwa ilmu horoskop ini adalah ilmu mutlak yang mempelajari tentang watak dan juga karakter dari manusia. Nah, saat ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kepada Juru Mekel dengan ilmu astronomi di bidang horoskop ini. Ketika ada orang atau seseorang yang ingin membaca kelahirannya, itu seperti apa sih prosesnya, Jero? Terima kasih adik. Kalau ada orang datang ke sini, pertama Ampura Jero Mekel, saya mau bertanya, saya mau membayuh. Kan itu keinginannya dia. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak Ibu mau membayuh nak alit? Apa sebabnya? Itu yang dia tanyakan. Nah, kalau dia mengatakan anak tiang nakal sekali, kene kewah, senyak ngajeng dan lain sebagainya. Nah, sebentar Bapak Ibu, pernahkah anak Bapak Ibu melakoni sesuatu yang di luar nalar, di luar logika? Contoh misalnya, dia melihat roh gaib misalnya, atau dia suka bermain ketukade dan lain sebagainya. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, dia sampai marah, sampai mengambil pisau atau apa mengejar Bapak Ibu. Dia bilang, enggak pernah Jero Mekel, enggak pernah, cuman nakal saja. Oh ya sudah. Kalau begitu Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ini masih namanya biasa. Tidak perlu dibayuh. Kenapa tidak perlu dibayuh? Karena sesuai dengan kelahiran Na'alib pada usia begini, itu ada pengaruh dari kekuatan otak yang mempengaruhi. Sepengetahuan saya di dalam dunia horoskop, otak manusia itu ada 3. Otak depan, kalau anak itu berumur 0 sampai 10 tahun, ya 12 tahun lah maksimal. Jadi yang baru berjalan itu otak depannya. Artinya, apa aja kena ya kan lagi pipis, tak mau tahu dia punya apa ndak orang tuanya uang, kan? Pokoknya ngeling dia lalang liling dia tuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau sudah jalan otak kecilnya, otak belakangnya, dia sudah mulai pola pertimbangannya punya. Nagepes minta uang, punya nggak orang tua uang, gitu kan? Hanya dia tanya, ngelapis beda, tetap aja karena kemampuannya dia masih emosional, tetap aja dia marah, lalang keliling dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, otak yang terakhir adalah hati nurani. Ini otak ini. Hati nurani. Contoh adik misalnya, kalau belum kerja, mau minta beli motor sama orang tua. Bapak Ibu punya uang nggak saya mau beli? Kan gitu. Karena hati nurani itu sudah jalan. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus kita bahas dulu itu. Kalau misalnya sebatas anak ini seperti ini, nakal dan lain, tidak perlu dibayuh Ibu. Karena anak Ibu sebetulnya sudah dibayuh pada hari kelahiran, pada hari 12 hari, pada bulan pitung dino, dan seterusnya, oton, dinan, dan lain. Itu sudah ada perlengkapan pebayuhan semua, sudah ada. Karena sebelum orang itu ngayab upekara di balai atau di mana dia dilakukan dinan atau oton, dia sudah natap yang namanya pebersihan, disebut dengan biokalo, durmo ngalem, kemudian sorwan pengulapan, saya prasita. Inilah pengaruhnya.
inilah sudah mebayuhnya gitu. Jadi cuman mungkin kurang pemahaman karena kurangnya penyuluh-penyuluh kita yang cermat barangkali. Sehingga masyarakat kita tentu ujung-ujung dikit-dikit mebayuh dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang perlu dibayuh itu ada. Kalau yang saya tangani, misalnya, satu anak itu di luar akal logika, akal sehat. Contoh, dia suka bermain di bawah pohon besar. Artinya apa? Dia bisa melihat kekuatan alam gaib. Itu baru perlu dibayuh. Dibayuh dengan cara, satu, tanya dulu orang tuanya. Mau dipelihara ini atau gimana? Kalau tidak, tapi secara umum, kembali kepada Juru Mekal gimana sebaiknya. Nah, kalau menurut saya, kemampuan anak ini harus dikembalikan dulu ke alamnya melalui sanggah rong telu di Merajan. Dengan pebayuhan upekara sewajarnya sesuai dengan sastra yang ada. Ini baru sastra kita yang berguna. Okay? Baru kita kembalikan. Setelah dikembalikan ya sudah hilang. Udah. Itu. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, ada lagi kalau dia yang aneh-aneh misalnya. Pokoknya dia aneh daripada yang aneh. Pokoknya sedemen tidur Jumat, demen tidur dan lain sebagainya, itu perlu dibayuh. Gitu. Nah, ada hal-hal yang perlu dibayuh, ada yang tidak gitu. Ya, nah kalau misalnya yang datang mebayuh, memang harus dibayuh. Ya saya bayuh sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada anak itu. Tentu saya cek dulu anak itu, cek dengan kekuatan sastra, cek dengan analisis gitu. Saya ada ilmu khusus untuk menganalisa kelahiran, pauton dan lain. Itu ada nilai-nilai tertentu. Kalau dia misalnya angkanya memang 00, ada 3 poin yang harus saya nilai. Satu dari namanya, kemudian dari lahirnya, dari lahirnya. Kemudian yang ketiga, apa oton kelengkapan pancawara, sadwara dan paukonnya. Ada 3 poin. Kalau 3 poin ini nilainya 0 semua, itu perlu kita bayuh. Baru kita bayuh sesuai dengan neptu, ya kelahiran anak itu sendiri. Nah, kalau masalah pebayuhan, ada 3 jenis, adik. Ada 3 jenis pebayuhan. Pertama, kalau menurut lontar kita di Bali, lontar pauton Bali, pebayuhan yang utama pertama adalah harus digunakan, harus dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu. Misalnya kayak tukan, kayak sawah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita harus menetralisir dengan kekuatan alam itu sendiri, agar yang ngerubeda di dalam dirinya itu kembali ke alamnya dengan mudah. Contoh misalnya, kalau orang lahir pada Anggara Umanis, atau Anggara Wage misalnya, Anggara Wage. Orang ini pasti pemarah, pasti. Kalau dia di bawah umur 10 tahun. Pokoknya kalau dia marah, yang seman ngentung barang, seng payu gitu. Pasti dia pemarah. Nah, oleh karena itu, anak yang terlahir pada hari yang ketemu dengan Pancawara Wage, dia harus dibayuh di pinggir, kalau di kampung itu kan ada sungai, ada tukat, yang ada pancoran. Ya kan? Dia harus dibayuh di pinggir pancoran itu. Nah, sawah-sawah subak biasanya harus dibayuh. Kenapa harus dibayuh? Logikanya, kenapa dia harus dibayuh dengan kisaran air yang gemercik untuk memberikan kesejukan pada jiwanya. Karena jiwanya panas, dia harus lebih banyak diberikan kesejukan. Setelah dia natap upekaryanya yang dilakukan itu, kemudian dia baru masuk ke kali itu, rendam. Keramas semuanya. Nah, secara logika, ini kan butuh kesejukan. Ya kan? Demikian juga sebaliknya. Kalau orang yang lahirnya pada Sabtu Kliwon gitu misalnya, karena dia wataknya dingin, lemah, dia harus dibayuh di samping api unggun untuk mendapatkan vibrasi yang panas. Ya kan? Untuk mendapatkan vibrasi yang panas, dia akan dilakukan di samping api unggun dengan yadnya ala kadarnya, bukan yadnya yang utama, bukan upacaranya. Nah,
Ini pebayuhan yang pertama. Iya. Pebayuhan yang kedua, yang ngetren saat ini, itu pebayuhan sesuai dengan wuku, pancawara, saptawara dan lain sebagainya. Iya. Itu yang saat ini sering datang itu. Iya. Jadi pebayuhan itu menggunakan pengurip-urip sesuai dengan jumlah pancawara dan sabdawaranya. Ya kan? Kalau dia jumlahnya 10 misalnya, katakanlah hari Minggu, Sabtu Umanis, Minggu 5, Umanis 5, kan jumlahnya 10. Sarwa buahnya, pisangnya 10, jeruknya 10, apelnya 10, itu minimalnya seperti itu. Jadi di sini kemudian penyucian pembersihannya baru menggunakan kekuatan air warna 11. 11 air yang bersumber dari berbeda tempat. 1 pancuran, 2 air laut, 3 air telaga, kemudian 4 air sawah, dan lain-lain sebagainya. Jadi jumlahnya 11. Nah, itu yang harus ngeruat, ya, menetralisir kekuatan-kekuatan yang ada setiap kelahiran yang dibayuh pada saat itu. Kemudian yang lain, ingat, pebayuhan itu tidak semata-mata bisa tuntas, bisa ternetralisir oleh kekuatan itu tanpa dibarengi dengan kekuatan orang yang membayuh. Iya. Kekuatan orang yang membayuh ini yang utama. Dia punya nggak kekuatan? Tahu nggak dia? Mana catur sanaknya? Mana pancamahbutanya? Dan lain sebagainya. Dia harus paham betul. Iya. Kalau dia hanya sekedar ngantar bengbantan wong kakak, wong kalung seperti itu, nggak ada manfaatnya. Biar berapa kali pun dibayuh, nggak akan. Yang terpenting itu adalah bagaimana kekuatan orang yang melakukan pebayuhan itu. Itu. Nah, ini bayuhoton yang kedua yang katakan. Iya. Yang ketiga yang lagi ngetren, pebayuhan kekinian. Jadi sesuai dengan ilmu rukup ya. Contoh misalnya, adik punya adik SMP, tidak punya sepeda motor gitu. Ya harus dibelikan sepeda motor dia. Itu kan? Kalau sudah dibelikan sepeda motor dia pasti tenang kan? Ini pebayuhan kekinian ini. Nah, itulah jenis-jenis pengeruatan pauton yang wajib dilakukan bagi mereka merasakan ada kendala pada setiap anak ataupun turunannya. Iya. Tapi tolong mencari seseorang yang ngebayuh itu biar betul-betul orang itu paham. Paham horoskopnya, paham etika upakaranya, paham yadnyanya, paham melaksanakannya. Ya karena apa? Banyak pebayuh-pebayuh yang tidak tahu filsafat yadnya. Iya. Percuma kan? Apa filsafatnya beliau kawan dia tidak tahu, tinggal dia ngayab-ngayab begitu saja. Padahal isi-isi pembersihannya pun dia tidak tahu. Buat apa? Ya kan? Tidak ada gunanya. Seperti itu. Ya, oleh karena itu, saya berharap pada saudara-saudara siapa saja, tolong dipahami apa yang kita lakoni, kita harus paham. Minimal kita harus mau tahu. Ya. Jangan tidak mau tahu, salah kita. Ya. Semakin kita tidak mau tahu terhadap yadnya yang kita lakoni, pembodohan akan sering terjadi. Oke, Jero, selain horoskop Nike kan untuk hal-hal yang mempengaruhi karakter dan juga watak dari manusia itu adalah lingkungan. Betul. Seperti apa nih kaitannya dengan horoskop? Ya, begini. Contoh misalnya, kalau anak itu terlahir pada Anggara Wage. Anggara Wage ini anak yang lahir adalah cerdas, pintar, ya kan? Nah, tapi dia terlahir pada keluarga yang tidak mampu. Ya. Kemudian makannya sederhana, bahkan kurang gizinya. Gimana dia bisa berkembang? Ya. Kan nggak bisa kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah dia besar,
dia dipelihara oleh orang tuanya, suka judi misalnya. Nah gimana anak itu jadi baik? Karena orang tuanya setiap malam berjudi dan lain sebagainya. Dia minimal dia ikut orang tuanya. Terkadang kan kebanggaan orang tua. Ayo Yan ikut bapak, jangan lepis, cari uang. Diajak dah anaknya. Yang merasa anak itu dengan gampang dapatkan uang dengan cara seperti itu. Mana dia mau belajar? Gak ada kan? Nah, ini contoh lingkungan. Contoh lingkungan yang berpengaruh 20% dari kenyataan yang ada. Gitu. Oke. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Jero tadi bahwa ada pewetonan atau tanggal lahir yang harus dibayuh dan yang tidak dibayuh. Ketika ada seseorang yang tanggal lahirnya jelek misalnya, itu apakah harus dilihat secara horoskop atau gimana? Ya begini. Dia garis bawahi, adik kan mengatakan lahirnya jelek kan? Itu hanya budaya kita itu. Sedangkan di dalam dunia horoskop tidak ada. Karena di dalam budaya semua hari itu baik. Semua tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Tergantung kita orangnya. Contoh kayak adik. Contoh katakanlah lahirnya di Anggara Umanis dan lain sebagainya. Pinter, cerdas. Tapi kalau adik tidak kerja, bisa makan ke adik? Tidak. Bisa beli motor ke adik? Kan tidak bisa. Ya makanya di sini logika kita yang harus lebih banyak jalan. Ya kan? Itu menurut saya itu yang lebih apa? Yang lebih logika saat ini yang bisa kita terapkan. Sehingga kalau kita punya anak, harus kita didik, gizi yang cukup, pendidikan yang cukup kan, arahan yang benar. Itu adik. Oke, Jero Mekel. Nah, dari paparan Jero yang sudah mengenai ilmu astrologi dan juga bidang astronomi dan juga bidang horoskop, ini kan Jero sendiri yang menginginkan untuk menekuni ilmu niki. Nah, untuk saat ini setelah Jero menekuni ilmu niki, bagaimana realisasinya untuk pekerjaan Jero sekarang? Waduh, saya sangat bersyukur sekali karena apa? Dengan kemampuan ilmu yang saya miliki, yang cukup unik kata orang itu, memberikan saya kesempatan untuk melayani umat sepanjang hari. Ya, karena orang yang datang ke sini itu bukan saja saudara Bali saja, termasuk di luar Bali. Bahkan dulu secara kontinu per minggu saya terima tamu-tamu orang Barat, gitu kan. Nah, pekerjaan saya yang sekarang yang paling ngetren itu adalah banyak orang stres. Yang sekarang banyak orang stres karena mungkin pengaruh COVID dan lain sebagainya. Tapi itu secara umum. Tapi yang kedua ada juga stres-stres pengaruh hal yang negatif misalnya. Kalau pekerjaan utama saya sesungguhnya saya juga mupokiatnya. Ya sekaligus melayani umat kiatnya. Kemudian yang kedua saya juga melaksanakan proses pembangunan dari nyukat karang, ya ngitung dan lain sebagainya. Kemudian memberi dasar, memberi dan lain sebagainya sampai bangunan itu terwujud gitu. Kemudian saya juga seperti yang banyak saya layani, bos-bos yang mau bikin restoran ataukah villa, hotel, cari saya untuk melihat bagaimana kondisi alam yang ada, yang akan ditempati itu. Nah, kemudian kita deteksi alam itu kekuatannya terjadi apa sebetulnya. Kalau contoh misalnya di sana ada kekuatan alam gaib, katakanlah ada gamang. Biasanya kalau tempat-tempat tertentu ada pusat-pusat gamang yang disebut dengan griel. Ya di alam sana juga ada griel, ada dan lain sebagainya. Nah, proses ini kita amati, kemudian kita lakukan komunikasi apa yang permintaannya jika beliau-beliau itu kita pindahkan. Nah, pada dasarnya lebih banyak dengan niatnya dan pecaruan. Setelah itu dilaksanakan, baru pembangunan itu bisa dilaksanakan. Jadi apa ya? Ya tata letak, feng shui semuanya dari saya. Secara apa ya? Yang hubungannya dengan adat, agama, budaya semuanya mencakup sesuai dengan kemampuan yang saya miliki
sangat terbatas ini. Oke. Berarti ilmu horoskop ini tidak hanya terpaku pada umat Hindu semata, Tidak. tapi secara universal. Ya. Oke, baik pemirsa Bali Express, demikian perbincangan kita bersama Jero Mekel Made Sukade terkait dengan apa itu ilmu astronomi, bidang horoskop mengenai karakter dan juga watak yang meliputi manusia. Baik pemirsa Bali Express, demikian perbincangan kami bersama Jero Mekel Made Sukade terkait dengan ilmu astronomi, realita di masyarakat terkait dengan karakter dan juga watak manusia. Dan tentunya rekan atau pemirsa Bali Express yang ingin datang dan juga berkonsultasi bisa datang ke alamat di bawah ini dan nomor telepon di bawah ini. Jangan lupa minggu depan pemirsa dapat menyaksikan acara pewacakan atau pembacaan karakter melalui bidang horoskop di channel Bali Express pukul 5 sore. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.